Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita ketemu lagi dalam kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti saya alami dan saudara-saudara juga alami sampai malam ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita masih berlanjut untuk belajar tentang seri iman. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana iman di masa-masa sukar seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang justru kehilangan iman di masa-masa sulit. Tapi juga banyak orang justru kuat di masa-masa sulit, imannya bertumbuh dan mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini tergantung dari sikap hati dan landasan keyakinan kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, memang tidak mudah untuk mempertahankan iman ini di masa-masa yang sangat sukar ini. Kenapa? Karena selama ini memang sebagian besar orang tidak sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan di dalam Kristus. Kenapa? Karena ini merupakan seremonial ke gereja karena kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi imannya tidak bertumbuh karena dia terlahir sebagai orang Kristen dan hidup sebagai orang Kristen. Tetapi yang benar adalah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, itu bukan hanya sekedar agama, tapi ini adalah kehidupan yang nyata di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 mulai. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Inilah iman yang betul. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Inilah iman yang benar, Bapak, Ibu, saudara. Nah, di tengah-tengah wabah yang melanda ini, tentu ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan di depan kita, tekanan, kebutuhan, tekanan ini, tekanan itu terjadi kepada kita. Mari kita lanjutkan pembacaan kita ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup diam di dalam diri kamu. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita ini sangat jelas. Sekalipun kita tertindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak diputus tinggalkan sendirian. Inilah hal-hal yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam masa pelayanannya. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita juga menghadapi yang sama. Inilah waktunya membuktikan bahwa kebenaran firman itu nyata.
bahwa Yesus itu bukan sekedar cerita dongeng, dia bukan sekedar agama, tapi memang dia adalah Allah yang jadi manusia dan merelakan dirinya untuk disalibkan, mati ganti dosa kita, menanggung semua kelemahan kita, menanggung semua kemiskinan kita, menanggung semua hal dalam hidup kita. Dia bayar lunas dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Haleluya. Jadi Yesus tidak sekedar agama, saudara. Ini bukan ritual, tapi kita sungguh-sungguh mengalami penyertaan dan pertolongannya. Bagaimana kita ditindas tetapi tidak terjepit, kecuali ada di dalam Tuhan. Tentu semua kita mengalami peristiwa-peristiwa semacam ini di dalam hidup kita. Tapi saya ingin memberi contoh beberapa hamba-hamba Tuhan di masa lalu. Saudara masih ingat Daud. Ketika Daud terjepit, ketika dia tidak boleh ikut berperang dengan tentara Filistin, dia pulang bersama dengan orang-orang yang mengikuti dia. Ternyata sampai di tempatnya semua sudah dibakar, istri dan anak-anak dan harta mereka dijarah oleh orang Amalek. Semua pengikutnya mau melempari dia dengan batu, marah, sedih, menangis, putus asa. Di tengah-tengah situasi semacam ini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, sementara yang lain marah, jengkel, menyalahkan ini dan itu. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Dia datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta jawaban Tuhan. Dan Tuhan menuntunnya dengan jelas sampai dia bisa menemukan tentara Amalek dan mengalahkannya. Kemudian istri, anak-anak, bahkan harta yang berlimpah didapat dari tentara Amalek. Saudara, di masa-masa yang sangat terjepit seperti Daud, ditindas tapi tidak terjepit. Kenapa? Karena Daud menguatkan kepercayaan. Saudara masih ingat juga tentang Daniel sebagai pejabat. Bagaimana dia difitnah oleh teman-temannya. Tidak didapati pekerjaannya tidak baik, semua baik kecuali dalam kepercayaannya. Daniel kemudian dijatuhi hukuman, dimasukkan ke gua singa. Bapak Ibu Saudara, Daniel tidak menyalahkan siapapun. Dia terus menguatkan kepercayaannya. Dan Tuhan membuktikan penyertaan dan pertolongannya di masa-masa yang sukar. Saudara masih ingat Ester? Terjepit dengan Mordekai. Tinggal disulakan di hari itu. Dia akan dihukum gantung. Si Mordekai. Tapi Ester mengambil keputusan. Mengajak orang-orang Yahudi untuk berdoa berpuasa. Dan mereka mengalami kelepasan, pertolongan daripada Tuhan. Jadi sampai hari ini tetap sama. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, yang tidak mudah, kita tidak usah menyalahkan siapapun. Mari kita datang kepada Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan secara pribadi? Iman kita harus bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan juga bertumbuh. Sama seperti Daud, sama seperti Daniel, sama seperti Ester, sama seperti Rasul Paulus sendiri ketika mereka menginjil ke Filipi. Ada mujizat, ada kuasa gelap diusir, tapi justru dia ditangkap, dimasukkan ke penjara, dipasung. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah situasi semacam ini, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak mengeluh akan penderitaannya. Tapi di tengah malam itu, Paulus dengan Silas memuji-muji Tuhan dengan suara yang keras. Karena didengar oleh semua orang ditahan. Surga bergerak.
karena iman Paulus ini. Sama, surga tergerak karena iman Daud yang menguatkan kepercayaan. Karena iman Daniel, karena iman Esther, dan iman Paulus, saudara. Dan juga iman saudara. Di tengah-tengah situasi, berhenti menyalahkan. Tapi kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Kita bertobat kalau ada yang salah dalam hidup kita. Kita mengakui, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Kalau dulu kita mengandalkan diri sendiri, kekayaan dan semuanya, tidak bisa. Tapi kita mulai sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita jalani tidak mudah, kita tidak tahu sampai berapa lama. Tapi jangan pernah takut, karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Lalu bagaimana cara? Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita menguatkan kepercayaan, ambil waktu sungguh-sungguh. Saya diingatkan Tuhan beberapa hari ini untuk kembali mengingat kasih mula-mula yang pernah saya punya untuk melayani Tuhan. Saudara, saya ingat jam-jam doa saya di sore hari ketika saya selesai mandi. Saya biasa punya waktu khusus dulu. Tapi setelah sibuk dalam pelayanan, selalu pelayanan. Sampai tidak punya waktu lagi. Hari-hari ini saya kembali. Wow, luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh. Saya bisa istirahat lebih awal memang. Dan bisa bangun lebih awal. Jam 3, setengah 4 datang kepada Tuhan. Menyembah, mengalami hadirat Tuhan. Ada kekuatan, ada petunjuk, ada arah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga akan mengalami. Saya sudah tidak bisa terhitung berkali-kali saya mengalami pertolongan Tuhan ketika masa-masa kesesakan yang dihadapi. Saudara, jangan pernah takut ketika orang meninggalkan engkau, ketika sudah tidak ada makanan lagi. Saya ingat satu hari ketika kami ada di Wamena, sudah tidak ada makanan lagi, sudah kekurangan. Kami doa puasa hari itu. Selain itu memang waktu kami doa puasa dan memang sudah habis. Di sore hari, saya ingat, bukan sore, siang hari, ada kiriman beras beberapa karung dari pejabat di Wamena. Dan ada kiriman beberapa teman-temannya beras dari seorang pengusaha. Ya, untuk bikin lauk, untuk bumbu-bumbu, dan lain-lain. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat. Ketika kami sudah dipojokkan, satu kali kami punya masalah karena seorang pengusaha mengambil proyek untuk membangun tempat sekolah yang kami rencanakan. Kami bilang jangan, kami tidak punya uang. Tapi dia tidak percaya. Dia lakukan semuanya. Dia korbankan dananya semua sampai selesai. Sekitar 100 juta lebih waktu itu. Dan meminta tagihan kepada kami. Dan kami berkata kami tidak punya. Dia nekat pergi ke kantor pusat kami dan tidak dapat juga. Dia marah-marah, dipikir kami berbohong, menipu. Kami sudah dari awal. Di situ kami kemudian merendahkan diri sama Tuhan. Dalam doa dan puasa. Saya ingat hari itu Tuhan berbicara dengan jelas kepada kami, kepada saya khususnya. Saya digerakkan Tuhan, beri apa yang kamu punya. Kami memberi apa yang kami punya. Terkumpullah beberapa ratus ribu, saudara. Kami butuh 100 juta lebih. Tapi kami taat mengumpulkan. Ada yang memberi jam tangan, ada yang memberi ini dan itu. Terkumpullah. Ya mungkin hampir 1 juta. Kalau dihitung-hitung. Dan ketika kami taat, Tuhan membuka jalan. Datang pertolongan.
Kami tidak tahu dari mana. Tuhan mencukupkan dan kami bisa melunasi untuk pembayaran proyek. Haleluya. Saudara, hari-hari kita yang sedang kita jalani ini, mungkin usaha kita sedang macet. Pekerjaan kita terhambat. Saudara, tidak ada cara lain. Yuk kita merendahkan diri. Jangan terganggu imanmu. Seperti Daud menguatkan kepercayaannya. Kuatkan. Seperti Esther mengambil waktu doa puasa secara khusus. Ambillah doa puasa khusus. Bukan untuk Tuhan, untuk kita. Supaya iman kita menjadi kuat. Supaya kita selalu sadar betapa pentingnya kita bersandar kepada Tuhan. Untuk menguatkan kepercayaan kita. Saudara, jangan tinggal di dalam keraguan-raguan. Mari merendahkan diri. Jadi iman di masa sukar ini, yang pertama, saudara tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia menyertai dan tidak meninggalkan. Jangan terganggu dengan situasi dan kondisi yang ada ini. Ini memang kenyataan. Ini memang situasi yang sulit, tidak mudah. Ya, betul. Tapi tadinya, dari dalam gelap akan terbit terang. Ada akan jawaban nama Tuhan. Yang kedua, saudara merendahkan diri. Menguatkan kepercayaan saudara. Baik dengan doa dan puasa. Baik dengan berdoa waktu sendirian, ambil waktu khusus. Mungkin saudara ambil waktu semalaman khusus untuk berdoa. Ambil punya jam-jam tertentu untuk berdoa secara khusus. Atau yang lain saya tidak tahu. Bagaimana bentuk saudara menguatkan kepercayaan. Mencari Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa mencari dia akan mendapat. Meminta dia akan menerima. Mengetuk baginya pintu dibukakan. Haleluya. Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Dari zaman dulu sampai hari ini, Tuhan masih bisa dipercaya. Dari zaman Adam dan Hawa sampai kitab Wahyu ditutup. Dan terus sampai hari ini, gereja Tuhan ada di tahun 2020 dengan wabah COVID-19. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus menguatkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua kita punya problem. Kemarin saya rapat dengan Sekda Papua. Dengan para pimpinan agama. Beliau sampaikan bahwa yang mengalami dampak bukan hanya kita para pimpinan agama. Semua. Karena semua dipotong, semua proyek tidak bisa. Semua ditutup, semua ini, semua usaha, pariwisata, semuanya. Nah, kita sedang dalam situasi seperti ini. Mari kita menguatkan kepercayaan. Langkah ketiga setelah engkau menguatkan kepercayaan. Di situ akan ada petunjuk Tuhan. Langkah-langkah apa yang akan saudara lakukan. Taati, ikuti, jangan percaya kepada pikiran sendiri. Jangan percaya kepada kemampuan sendiri dan janji-janji manusia. Bergantunglah, bersandarlah kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri. Haleluya. Kita menguatkan kepercayaan, mengambil langkah-langkah, dan kau akan melihat pertolongan Tuhan. Terang akan terbit atasmu. Dari lembah kekelaman, engkau akan berjalan. Engkau akan tinggalkan, engkau tidak tinggal dalam lembah kekelaman. Kita tidak akan tinggal dalam wabah ini terus, tapi kita akan melewatinya. Dan kita akan bisa bercerita satu kali kelak. Kami pernah mengalami seperti ini. Saudara, tapi tangan Tuhan yang murah itu selalu menolong. Iman kami bangkit, kepercayaan kami bangkit. Kepala-kepala keluarga mengambil kepemimpinan dengan menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Berdoa, memimpin, menyampaikan pesan Tuhan. Dan mengarahkan keluarga. Saudara yang single parent, ibu-ibu, mari arahkan anak-anak.
bergantung penuh kepada Tuhan. Sudah banyak kejadian bagaimana Tuhan menolong. Engkau yang sendirian yatim piatu, tidak ada orang yang menolong engkau. Tuhan adalah penebus orang-orang yatim piatu. Haleluya. Siapapun engkau lansia, engkau sendirian, Tuhan ada bersama. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dia memberi seorang penolong kepada kita. Bangkitlah imanmu di masa-masa suka. Kuatkan kepercayaanmu dan alami semua janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak saudara semua berdoa. Mari kita bawa kesukaran, kesulitan. Kita bawa kepada Tuhan. Kita kuatkan kepercayaan kita. Tuhan Yesus, kami kadang-kadang goyang iman kami di masa sukar ini. Tapi kami mau percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau memberikan seorang penolong kepada kami, menghiburkan, menguatkan, mengajarkan, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Engkau berjanji akan memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan makan, karena burung di udara Engkau pelihara, apalagi kami anak-anak. Kami percaya kepadamu, sampai masa tua pun Engkau tetap menggendong kami, memimpin kami, sampai Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong setiap saudara yang mengikuti program ini. Biar sungguh-sungguh mengalami yang dalam kesusahan itu Tuhan cerahkan. Kegelapan itu menyingkir, semua yang terselubung dibukakan, dan mereka mendengar Tuhan, arahan Tuhan, sehingga mereka bisa menguatkan kepercayaan. Ampuni kami kalau kami sempat ragu, goyang, dan tidak fokus kepada iman kami kepada Kristus. Hari ini kami mohon ampun dan kembali kepada Tuhan untuk mempercayai Engkau dan melangkah berjalan bersama. Kami terima kebenaran firman ini dan mengalami kuasa iman di masa sukar ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan terus alami Tuhan. Di masa-masa sukar, saudara akan bangkit dan mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu di program berikut. Tuhan memberkati.